ayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza alai salawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna wa alima annahu min indillah dakhala al-jannah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Ayahanda Dr. Haji Rohidin Lesa, kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa menguatkan beliau, Allah berkahi beliau, Allah rahmati beliau, diberikan kekuatan untuk terus memajukan Provinsi Bengkulu ini dalam kebaikan, dalam amanah karena Allah. Begitu juga kita doakan Ibunda Hajah Derta Rohidin. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bapak Haji Khairil Anwar. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Penkesra Bapak Dr. Haji Saifuddin dan seluruh rombongan Bapak dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Raudhatul Jannah beserta seluruh pengurusnya, imamnya, khatibnya, bilalnya dan seluruh jamaah. Yang kami hormati seluruh orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang dapat seragam maupun yang belum dapat seragam, kami hormati. Semoga kita yang hadir malam hari ini sama-sama dirahmati, diridhoi, dan senantiasa Allah rahmati perkumpulan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Bertemunya kita dalam sebaik-baik tempat, kata Nabi, itulah masjid. Ahabul bilad indallah masajiduha. Masjid itu, kata Nabi, bumi yang paling Allah cinta. Maka Nabi itu diisrakan, diperjalankan itu dari masjid ke masjid. Bertemunya kita di sebaik-baik majelis, inilah majelis ilmu, majelis yang dijamin Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya hadir di majelis ilmu, mencari ilmu, Allah mudahkan juga langkahnya masuk ke surganya Allah. Maka bersyukur kita Bapak Ibu dipertemukan di tempat mulia, karena ada orang yang bertemunya di tempat hina, bertemunya di tempat dosa. Kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Di dunia ini rumah Allah adalah masjid. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Pak Bu, cara bersyukur itu wajib rukunnya 3. 1, meyakini ikut nikmat datangnya dari Allah. Dalam hati kita yakin ikut nikmat datang dari Allah. Yang kedua, lisan senantiasa memuji Allah. Dan yang ketiga, perbuatan kita senantiasa menambah taat, dekat kepada Allah. 3 rukun syukur. Hati meyakini nikmat dari Allah, lisan senantiasa memuji Allah, perbuatan kita senantiasa bertambah taat
ke Allah. Satu dari tiga itu hilang, hilanglah yang disebut syukur. Bohong dia bukan bersyukur. Maka untuk membuktikan syukur kita malam ini Bapak Ibu, sama-sama kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Susu umpai keluar. Cobalah jak tadi keluarnya susu. Jika kami tegak umpai keluar susu. Kata Nabi Bapak Ibu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi salawati. Siapa yang sekali salawat kata Nabi kepadaku, Allah limpahkan 10 rahmat pagi. 1 salawat 10 rahmat. Maka Bapak Ibu, biar majelis ini Allah rahmati, Allah turunkan rahmatnya dengan salawat. 1 salawat 10. Kita sama-sama salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur, Bapak Asisten, Bapak Kepala Biro, dan seluruh jamaah yang kami hormati, malam ini kita peringati Isra Mi'raj. Sesungguhnya peringatan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu bukan hanya seremoni belaka. Tapi kenapa kita memperingati Isra dan Mi'raj? Iko insya Allah salah satu bukti kita mengimani bahwa Isra dan Mi'raj itu memang ada nyata fakta, walaupun tidak bisa kita saksikan. Kenapa wajib kita imani Isra dan Mi'raj, Pak? Karena dia disebut kisah itu dalam Al-Quran oleh Allah. Maka ketika hari ini ada yang tidak percaya Isra dan Mi'raj, batal iman kita, Pak. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak percaya dengan yang Allah turunkan, artinya Pak Bu, tidak percaya dia dengan Al-Quran. Nah, Isra dan Mi'raj itu disebut dalam Al-Quran. Jangankan 1 surat Pak Bu, kalau 1 ayat aja kita tidak percaya dengan Al-Quran, apa kata Allah? Faulaika humul kafirun. Allah sebut kita kafir. Bapak, bayangkan. Maka Allah ajarkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah ini, maka itulah bukti ketakwaan dari hatinya. Kita itu Bapak Ibu tidak pernah lepas dari sejarah untuk kita peringati. Masuk Ramadan, kita peringati di dalamnya ada yang disebut nuzulul Quran. Masuk kita bulan Rabiul Awal, kita peringati di situ namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita Zulhijjah, kita peringati di situ dengan Idul Kurban. Masuk kita Muharram, kita peringati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut siapa yang mengagungkan siar agama Allah, itu bukti ketakwaan dari hatinya. Maka itulah kenapa kita peringati Isra dan Mi'raj, sebagai bukti bahwa benar kita mengimani Isra dan Mi'raj, dan sebagai bukti ketakwaan kita ingin mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran mengajarkan banyak sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran. Bahkan saking pentingnya sejarah, Pak Bu, ada satu surat dalam Al-Quran yang Allah sebut surat itu Al-Qasas, kisah-kisah, sejarah-sejarah. Seolah-olah kita itu memang diajarkan untuk banyak ngambil pelajaran dari masa lalu. Maka kalau kita ingat kalimat pelajaran tasawuf itu, Pak Bu, kita itu selalu dihadapi 3 masa. Ada yang disebut namanya masa lalu, ada yang disebut masa sekarang, ada yang disebut masa yang akan datang. Isra dan Mi'raj 3 masa langsung, Pak. Masa lalunya itulah Nabi Bapak yang dimuliakan Allah dipertemukan ke Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Imam Bukhari, Pak Bu, Nabi itu sampai Masjidil Aqsa mengimami sholat. Makmumnya siapa? Makmumnya para nabi yang telah meninggal, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Terbayang tak kita, Pak Bu, jadi imam, pas assalamualaikum warahmatullah, pas tengok ke belakang, makmumnya rupanya kita tahu lah meninggal dah. Kira-kira berani tak kita, Pak? Maka itu Nabi ditampakkan masa lalu, ditumpahkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad senior. Masa sekarangnya Bapak Bu, Nabi menerima perintah sholat. Masa yang akan datangnya Bapak Bu, Nabi ditampakkan gambaran oleh Allah di antara penghuni neraka dan penghuni surga. Itu masa akan datang. Maka itu Isra dan Mi'raj itu, Bapak Ibu, 3 masa sekaligus yang malam ini nak kita bahas. 1 masa 1 jam, 3 masa 3 jam. Tapi tidak elok cara lama-lama. Konon kata penelitian Bapak Ibu, orang itu akan bisa menyerap tidak lebih dari 30 menit. Itu peneliti, Pak. Jadi orang itu bisa fokus hanya 30 menit. Berarti selama kau jangan lebih 30 menit. Sepakat, Pak Bu? Bapak Ibu rahimakumullah, kami tadi terpesona dengan penjelasan Bapak Gubernur. Ya Allah, kami tidak sanggup ngaji saintifiknya ya Allah. Agak boleh kaji. Terlalu malam ini nak kami buka lagi dari sisi saintifiknya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, keinginan ayah anda Gubernur tadi belum sampai kami. Karena ilmu kami tadi kami ngomong, udah. Baru ikut malam itu kami berpikir. Karena biasanya Ustaz itu mengkaji bukan sisi saintifiknya. Karena biasanya ngajinya hikmah-hikmah, bukan saintifiknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sisi saintifik itulah kelemahan kami. Dari sisi keilmuan kami tidak bahas itu. Tidak apa-apa kan Pak, tidak marah kan? Mohon maaf, daripada kalau kami salah ngecek. Kalau dalam hadis kan disebutkan naik langit Nabi, langit pertama berjumpa di situ Nabi Adam, langit kedua berjumpa Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, naik langit ketiga di situ berjumpa Nabi Yusuf, keempat berjumpa Nabi Harun, langit 5 Musa, langit 6 Nabi Ibrahim. Dari itu ternyata dari sisi dimensi rupanya adalah dimensi dunia lain. Walaupun tadi Bapak Ibu dari sisi hadis ternyata dikolaborasikan dengan sisi keilmuan yang sangat nyambung. Maka malam itu kami janji insya Allah kami nak searching itu ayatnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kami malam itu mengkaji sisi hikmah. Sisi hikmah dari Isra dan Mi'raj. Kelak kita hubungkan ke pemilu. Karena sementara ini yang kita hadapi itu pemilu. Jadi tema kita Isra, Mi'raj dan pemilu. Pokoknya dihubung-hubungkan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada hikmah yang bisa kita gali. Kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj itu, Pak? Ada yang latar belakang tadi oleh disampaikan oleh Pak Bu. Jadi Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj disuruh Allah memang meninggalkan secara langsung. Kita tengok sejarah. Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu pas di tengah-tengah
Mekah, 10 tahun lagi di Madinah. Isra dan Mi'raj di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi, 11 tahun setengah. Apa yang terjadi di tahun 11 itu, tahun 11 kenabian Pak Bu? Satu tadi dijelaskan oleh Pak Gubernur Tito, memang Allah suruh tinggalkan. Istri beliau meninggal Pak. Istri beliau Khadijah. Khadijah itu wanita mulia, wanita kaya di Makkah, bangsawan yang hartanya habis memang untuk Islam. Wanita yang pertama kali mengikuti Nabi ketika Nabi menggigil dapat wahyu pertama. Wanita yang memberi support penyemangat hidup Nabi ketika Nabi resmi menjadi Rasul. Itu Khadijah Pak. Nabi itu paling cinta kepada Khadijah. Bukti dalam sejarah, Nabi tidak pernah poligami selama dengan Khadijah. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa hikmahnya? Kalau ada hari kau bapak minta poligami, berarti tidak cinta ke ibu. Itu buktinya Nabi tidak pernah poligami selama Khadijah. Maka bapak yang dimuliakan Allah, jadi Allah suruh Nabi meninggalkan di sini. Yang selama itu Nabi itu menjadikan Khadijah tempat curhat, penyemangat pelajarannya. Oh, berarti jangan curhat kepada manusia. Manusia meninggal. Nabi ditinggalkan juga tadi Pak oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib itu bangsawan. Kalau bahasa kita seperti di Siko Pematang, ketua adat lah Pak. Ibarat jodoh tuh, ibarat ditakuti di sekali. Abu Thalib itu Pak saking sayangnya ke Nabi, dijago Nabi Pak. Ditulis dalam sejarah itu di pelepah kurma, siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan dengan, ditandatangani oleh Abu Thalib, ditempel tulisan di pelepah kurma itu di dinding Ka'bah dalam sejarah. Itu tulisan tidak ada yang berani menurunkan. 3 tahun jatuh dengan sendirinya gara-gara dimakan rayap. Sehingga satu kota Makkah tahu Abu Thalib itu paman Nabi, Nabi dijaga oleh Abu Thalib. Tidak ada orang yang berani mengganggu Nabi. Abu Thalib tempat berlindung Nabi kok meninggal Pak. Maka sejarah mencatat Amr Husni tahun kesedihan. Khadijah sang istri tempat curhat meninggal. Abu Thalib sang paman yang menjaga Nabi meninggal. Maka Al-Maidah ayat 67 itu Allah ajarkan, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, kau tetap sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Kalau kemarin Khadijah tempat curhatmu, kalau kemarin Abu Thalib sebagai pelindungmu dalam urusan dunia, apa Allah sebutkan? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah, aku kata Allah yang akan menjagamu. Jangan pernah minta penjagaan ke manusia, minta penjagaan ke aku. Allah tampakkan kemahakuasaannya, linuriyahu min ayatina. Kata Allah, untuk menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah, maka ikutlah Nabi di Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum berjumpa dengan Allah, tadi dijelaskan oleh Pak Guru, suruh tinggalkan istrinya. Tapi jangan perlu gara-gara itu, kok bapak tinggalkan istri bapak? Bukan itu maksudnya. Itu hikmahnya tadi. Disuruh tinggalkan oleh pamannya, diembargo Nabi. Karena ketika Abu Thalib meninggal Pak Bu, disitulah datang serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Sampailah Nabi harus hijrah ke Madinah. Jadi orang kafir itu berani mengganggu Nabi, bahkan sampai sepakat untuk membunuh Nabi gara-gara Abu Thalib meninggal. Tidak ada yang menjaga Nabi. Maka Allah panggil Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Jangan takut wahai Muhammad, aku yang akan menjaga. Tapi ada yang bisa diambil pelajaran masa kini apa Pak Bu? Allah berikan perintah sholat untuk kita dari awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya Pak Bu, Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, turunlah Nabi Pak, sampailah perintah sholat itu. Nah itu yang kita hubungkan ke pemilu untuk Pak. Jadi Allah perintahkan sholat yang sebelumnya Nabi tadi punya masalah. Seolah-olah hikmah terbesarnya apa Pak Bu? Sebanyak apapun masalah kita hari ini, solusinya hanya satu. Apa? Sholat.
Kalau Nabi sedih, Allah panggil untuk dengan sholat. Apalagi kita, sedih kita, masalah kita, ternyata obatnya, solusinya, jalan keluarnya hanya satu. Apa itu? Sholat, Pak Bu. Maka Allah ingatkan, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, hadis yang diajarkan Nabi, itulah hikmah terbesar dari Isra dan Mi'raj itu. Hikmahnya apa Pak Bu? Saking pentingnya sholat, ternyata solusi di dunia, solusi kelak di alam barzakh, solusi kelak di mahsyar, solusi di sirat, sampai itulah satu-satunya solusi masuk surga. Apa kata Nabi? Man hafadha alaihi salawatil khamsi. Siapa kata Nabi Pak Bu jago sholat lima, yang perintahkan sholat itu langsung Allah. Maka siapa yang jago sholat lima, yang dalam hadis Sahih Bukhari awal perintah itu 50 waktu, tapi berkurang menjadi 5 waktu karena permintaan Nabi dan atas saran dari Nabi-Nabi senior, Nabi Musa alaihissalam. Pelajarannya, jangan pernah lupa minta saran ke senior. Nah, itu Pak. Karena Nabi kan terima perintah salat pertama 50 waktu Pak. Turun Nabi, bertemu Nabi Ibrahim no comment. Turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, aku tahu kak dibujuk Nabi Muhammad. Oh, aku terima perintah salat. Berapa waktu? 50 waktu. Kecek Nabi Musa. Itu disebut dalam hadis Sahih Pak. Kecek Nabi Musa, umat yang kuat tidak akan sanggup 50 waktu. Untung Pak Bu, Nabi Muhammad ketemu ke Nabi Musa. Cukup kali ya ketemu Pak Bu. Sholat kita hari itu 50 waktu Pak. Mana sempat tadi berbeda Ibu tuh ya kan? Kalau 50 waktu sholat, baru nak berbeda lah azan. Lah bayangkan 20 jam bagi 50 waktu. Hampir tiap setengah jam kita sholat. Saran Nabi Musa, naik lagi ke pucuk Muhammad. Tak sanggup Muhammad bilang gue tak sanggup. Maka naik lagi Nabi Muhammad. Itu pelajaran pentingnya saran dari senior itu Pak. Jangan diabaikan. Coba seandainya Nabi tidak dengarkan nasihat dari senior, maka yang terjadi kayak kita pasti 50 waktu. Maka naik lagi Nabi minta dispensasi, minta pengurangan. Apa hikmahnya? Kenapa tidak langsung 5 waktu? Kata ulama, itulah Allah mengajarkan, apapun yang kita minta sesungguhnya kepada Allah, ternyata akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tidak sekali Nabi minta Pak, sampai naik 5 kali bolak-balik. Maka Allah janji minta ya, aku kabulkan. Jadi Nabi naik, dikurangi lagi dari 50, dalam jadi 40, kurang lagi ke 30, terakhir sisa 5. Pelajarannya apa? Berulang kali pun kita minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Nah, itu Pak pelajarannya. Sampailah hari ini 5 waktu, tapi walaupun 5 waktu itu pahalanya kata Nabi sama dengan 50 waktu. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu Pak Bu, umurnya memang panjang-panjang, tapi satu amal satu pahala. Itu umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya memang pendek, tapi Allah beri kelebihan. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa mengerjakan satu kebaikan, Allah janji dikali lipatkan 10. Itu ayat berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya kelak ada yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar pun Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Umurnya memang pendek, tapi pahalanya bisa mengalahkan umur umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hikmah terbesar dari Isra Mi'raj ada hadis Nabi untuk oleh kita ke rumah. Apa kata Nabi? Man hafadha alaihi salawatil khamsi. Siapa yang menjaga sholat 5. Jagoan dia Pak, sholat wajib itu 5. Apa yang disebut jaga sholat 5? Karena sholat wajib itu kan 5 Pak Bu, kalau di tempat kami di sawah lebar.
Entah kalau di Pematang berapa Pak? Sama. Kabarnya ada Jumat baik ke masjid kabar. Oh sebagian ya Pak. Banyak berarti sebagian. Maka siapa yang jaga sholat nalimo? Apa yang dimaksud jaga sholat? Ada perintah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa kata Nabi? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Kita tidak melihat Nabi sholat, tapi hadis menjelaskan sholat Nabi itu bagus. Setidak-tidaknya ada 3 sifat sholat Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Sholat wajibnya. 1. Awal waktu. Bertanya sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha. Ternyata amal yang paling Allah cinta cukup jaga sholat Pak. Jangan berharap dapat cinta Allah kalau menunda sholat. Yang kedua sifat sholat Nabi apa Pak? Berjamaah. Tafdhulu sholatil jamaah di sholatil fajr bi 27 darajat. Kata Nabi, keutamaan sholat berjamaah dibanding sendirian, keutamaannya 27 derajat kecengan. Dan yang ketiga di masjid sholat wajib Nabi Pak. Sampai Nabi bersabda, la sholata li ghairil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna kecek Nabi sholatnya tetangga masjid kalau tidak di masjid. Siapa tetangga masjid yang mendengar suara masjid sampai ke rumahnya azan? Datang sahabat Nabi Pak, maaf orangnya buta Pak. Hadis itu terkenal, Abdullah bin Umi Maktum namanya, buta sahabat Pak. Datang minta keringanan kepada Nabi. Ya Rasul, wahai Rasul, aku kan buta, terus tidak ada yang nuntut dari rumah ke masjid. Boleh gak Rasul aku sholatnya di rumah? Kecek Abdullah bin Umi Maktum sahabat Nabi. Seketika Nabi jawab boleh lah. Tapi ketika berbalik badan Pak, dipanggil lagi kayak Nabi Ta'ala, si korun hal sami'tan nida, apakah kau dengar azan? Terdengar azan sampai ke rumahmu? Kata Abdullah bin Maktum, sami'tuhu ya Rasul, aku dengar Rasul. Apa kata Nabi? Fa'an fajibu, oh kalau saya itu kau jawab azan tadi ke masjid Pak. Padahal sahabat kau tadi nyala cerita, aku butuh ya Rasul, tidak ada yang nuntut aku dari rumah ke masjid. Boleh tak aku sholat di rumah? Kecil Nabi boleh. Tapi Nabi tanya, terdengar dah azan? Dengar ya Rasul. Apa itu masjid? Apa pelajaran itu Pak? Saking pentingnya masjid itu Pak. Yang buta aja masih disuruh Nabi sholat di masjid. Buta tidak ada yang nuntut selama dia dengar azan ke rumah. Hari ini insya Allah kita tidak buta dan tidak perlu nak dituntun ke masjid. Dan hari ini kita yakin segala rumah kita pasti bisa terdengar suara azan sampai dari masjid sampai rumah. Betul Pak? Nampak dikit yang jawab Pak. Agak tersinggung nampak Bapak. Maka 3 sifat sholat Nabi kau bagus. 1 awal waktu, 2 berjamaah, 3 di masjid. Ketika kita bisa jaga sholat sebagaimana Nabi ajarkan kita sholat, maka ada jaminan Nabi 5. Jaga sholat 5, Nabi jamin 5. Yang pertama Pak, yurfa'u anhu dhaiful 'aisy. Allah angkat kesusahan hidupnya di dunia kok. Ternyata Pak, ada hubungannya susah kita hari kau di dunia dengan sholat. Maka siapa yang punya masalah dengan sholat, di situ akan banyak masalah dalam hidupnya. Maka jaga sholat diangkat kesusahan hidup. Itu Nabi yang jamin. Hari itu Bapak Ibu, kita yakinlah sholat sedang. Tapi ngapa hari itu masih susah? Mungkin kita lah sholat, tapi sholatnya belum sebagaimana diperintahkan Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin kita lah sholat, tapi mungkin belum awal waktu sholatnya. Mungkin awal waktu, tapi mungkin belum berjamaah sholatnya. Mungkin lah berjamaah, tapi mungkin belum di masjid sholatnya. Iya Pak. Pak. Agak paling memang kok Pak. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dijamin Nabi? Diangkat kesusahan hidup Pak. Jago sholat. Maka saking tingginya derajat sholat, itulah dipanggil Nabi untuk menerima perintah sholat. Solusi dari
masalah kita, solusi dari sedih kita di dunia, sholat. Minta tolong ke Allah dengan sholat. Termasuk sebentar lagi pemilu Pak Bu. Minta tolong ke Allah dengan sholat. Sholatnya apa namanya? Sholat istikharah. Minta ke Allah biar Allah pilihkan siapa yang terbaik menurut Allah. Minta tolong ke Allah dengan sholat tuh Pak Bu. Ketika kita terlanjur buat dosa, minta tolong ke Allah dengan sholat. Bisa disebut nama sholat dan sholat taubat agar Allah ampuni dosa kita. Ketika kita punya hajat, minta tolong ke Allah kabulkan hajat kita. Nama sholatnya sholat hajat. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan, diajarkan Nabi sholat istikharah. Iza hamma ahadukum falyarka' rak'atain. Kece Nabi, jika kamu dihadapkan pilihan, maka sholatlah 2 rakaat. Kece Nabi, sholat itu namanya sholat istikharah. Terlalu sombong mungkin kita selama Pak Bu, tidak pernah sholat istikharah setiap pemilu, ya Pak Bu. Padahal kece Nabi itu Pak Bu, kece Nabi itu Pak Bu. Kalau kamu dihadapkan dengan keinginan, pilihan, falyarka' rak'atain, sholatlah dulu 2 rakaat. Ya Pak Bu, sholatlah dulu 2 rakaat kece Nabi. Itulah disebut sholat istikharah. Karena tadi Bapak Ibu, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena memang Allah tawarkan, minta tolong ke aku, ke Allah dengan sholat. Karena memang ternyata sholat itu solusi. Sholat itu jawaban dari seluruh permasalahan kita hari ini. Sholat bukan hanya sholat wajibnya, tapi juga sholat sunnahnya. Ya Pak Bu, maka mulai malam kelak, ayo sholat sunnah istikharah. Bukan hanya presidennya ya Pak Bu, tapi ada satu DPRD kota, ada DPRD provinsi, ada DPR RI, ada DPD, ada presiden. 5 kali nyoblos. Jangan golput Pak Bu. Kami sering sampaikan, kalau hari itu betapa banyak kita yang pesimis, apatis. Padahal pesimis itu haram dalam agama kita Pak. Ada terkecek ke kami, curhat ke kami. Berhentilah Ustaz, sama baik, siapa presiden masih selalu sekolah kita. Ada tak di pemakam yang ngecek? Hah? Banyak? Tidak sama berarti. Banyaknya Pak. Tidak ada tak kini orang. Mana orang itu? Wahai Bapak Ibu yang ngecek masih kesaro pula. Kenapa ya boleh kita ngecek? Berarti kita mendahului takdir Allah. Kita ngecek masih kesaro pula. Jangankan 5 tahun ke depan Pak. Besok aja kita tidak pernah bisa menjamin. Luqman ayat 3. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan diusahakan besok. Tidak ada tahu besok Pak Bu. Kalau ada orang yang cek masih cek lah siapa presiden, berarti dia mendahului takdir Allah. Berarti dia tidak percaya ke Allah, tidak percaya ke takdir Allah. Rukun iman yang ke-6 mengimani qadar dan qadar. Kalau ada yang cek masih sekolah haram yang apa? Berarti dia berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Allah haramkan dia putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka kita Bapak Ibu wajib optimis, haram pesimis. Sepakat Pak Bu? Takdir itu ada 2 jenis. Ada takdir murah, takdir yang tidak bisa kita rubah. Kematian, jenis kelamin, tidak bisa kita rubah. Jalankan. Ada takdir mu'allaq yang harus usaha dulu baru Allah kasih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu dulu yang merubahnya. Maka sampai bulan Februari usaha wajib hasil haknya Allah.
siapapun yang terpilih, itulah takdir Allah. Jangan pesimis. Sepakat apa Bu? Ajak mana ini? Lah berubah belum? Ya masih lama. Maka itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu jaminan sholat, diangkat kesusahan hidup. Yang pertama. Yang kedua Pak, hikmah sholat itu kenapa Allah wajibkan untuk kita? Karena ternyata ikut juga sholat menjadi solusi di kubur setelah kita tinggalkan dunia. Apa kata Nabi? Yurfa'u anhu azabul qabri. Allah angkat azab kubur. Maka kalau nak selamat di dunia, selamat nak dikubur, cuma satu solusi ditawarkan. Apa? Jago sholat rupanya Pak. Tapi ingat tadi Pak, bukan sekedar sholat, tapi sholatnya sebagaimana yang Nabi ajarkan. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyamini, diberikan buku catatan amal dengan tangan kanan kita selalu menerima. Bapak Ibu, di mahsyar kelak segala catatan amal kita diberikan buku kita. Buku catatan amal diserahkan. Ada yang menerima tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri, ada yang menerima dari belakang punggung. Yang jaga sholat, Nabi pastikan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Jago sholat berarti yang ketiga, selamat di padang mahsyar cuma jago sholat. Yang keempat Pak, apa jaminan Nabi? Yang siapa sirati kalbatil khatib, berjalan di atas sirat, di atas jembatan seperti kilat yang menyambar. Ya Allah, segala kita Pak Bu pasti akan lewat yang namanya sirat. Sirat itu jembatan, di bawah sirat itu neraka. Maka kata Nabi, setiap umat itu pasti lewat neraka. Di ujung sirat itu surga. Mau tidak mau lewat sirat. Ada yang lewat di situ ngesot, ada yang lewat situ bergantung, ada yang berjalan ke pipinya, ada yang berjalan ke perutnya. Yang jago sholat seperti kilat. Maka kalau nak selamat di sirat, satu solusinya, jago sholat. Dan yang kelima, apa kata Nabi, jaminan Nabi baru? Jago sholat lima, Nabi jamin lima. Yudkhilul jannah bila hisab, dimasukkan kita ke surga seolah-olah tanpa dihisab. Ya Allah. Karena memang yang pertama dihisab kita Pak, dihitung amal kita baru, itu adalah sholat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat ternyata sholat. Oh, berarti dari satu hadis itu Pak, dapat kita ambil pelajaran. Ternyata sholat itu saking pentingnya solusi di dunia, solusi dalam barzah, di mahsyar, di sirat, bahkan dijamin surga. Ternyata sholat kuncinya. Maka tadi hadis yang disampaikan oleh orang tua kita Pak Gubernur kita, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya berjumpa dengan Allah, kalau kita mi'rajnya apa? Lewat yang namanya sholat. Ya Pak, Pak, Bo, nah mana anak-anak? Oh, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, cak mana biar sholat itu betul-betul mi'raj. Tadi lagi digambarkan Pak Bu, ketika sholat tinggalkan segala dunianya, tinggalkan istri, tinggalkan harta, tinggalkan kerabat. Khusus ketika sholat ingat Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Kecek Nabi, posisi hamba yang paling dekat kepada Rabbnya, kepada Allah ketika dia sedang sholat, yang paling dekat lagi ketika dia sedang sujud. Cuman masalahnya Pak Bu, lagi sholat kita sama sekali tidak ingat Allah. Itu masalah. Lagi sholat justru ingat yang lain. Karena datang setan, ada setan memang Pak Bu yang ngaku ketika sholat, maaf nama setannya Khanzab. Mudah-mudahan tidak ada yang senamo ya Pak. Khanzab itu Bapak Ibu setan yang memang ngaku sholat. Maka tidak usah heran lagi sholat teringat yang lain. Allahu Akbar.
kata dia, ya Allah, pala ikan belum ditutup, lokak dimakan kucing. Diingatkan itu oleh Hamzah, atau dilupakan kita oleh Hamzah. Allahu Akbar, kita lupa. Iko lagu rokaat apa tiga dah? Iko tiga apa empat dah? Pernah ada bapak saya itu? Hamzah itu betul. Maka itulah Bapak Ibu pentingnya memahami sholat itu. Tinggalkan dulu sebelum sholat. Tinggalkan biar kita betul-betul mi'rab. Maka sebelum sholat jaga sucinya, jaga istinjanya, sempurnakan wudhunya, minta tolong ke Allah dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, dan pahami dari sholat yang kita bahwa kita yang butuh Allah. Allah tidak butuh kita, Pak. Kita yang butuh sholat. Allah tidak pengaruh ke sholat kita. Seandainya di mengatakan sholat kalau Allah tidak akan nama besar, karena Allah maha besar. Tidak ada yang kita pun sholat, satu pun ada yang sholat. Allah tidak akan jadi kecil, karena Allah maha besar. Karena Allah tidak butuh dengan sholat kita. Siapa yang butuh? Allah kita. Tapi Allah kasih solusinya, sholat ke Allah. Minta ke Allah dengan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau lagi tengok ke protokol dari belakang gua, Pak, lagi jadi dari belakang kok, nampaknya lagi tegukan itu. Demikian, mudah-mudahan hikmah dari seorang mi'raj solusinya hanya Pak Bugyo, perbaiki kualitas hidup dengan perbaiki sholat kita. Minta tolong ya Allah dengan sholat. Termasuk menjelang pemilu, ya minta tolong ya Allah dengan sholat. Minta petunjuk kita ke Allah, Pak. Kita yakin kita baik, tapi kita minta ke Allah biar kita tidak dikecil Allah. Sombong kalau tidak pernah minta, karena doa tanpa usaha itu bohong, usaha juga tanpa doa itu sombong. Maka kita lah berusaha, kita memang bisa terbaik versi kita, maka minta tolong ke Allah dengan sholat. Namanya sholatlah kita istikharah, karena itu tawaran dari Allah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tidak ada yang pesimis, tidak ada yang apatis dengan pemerintah kita. Terus kita baik sangka dengan pemerintah kita. Insya Allah pemilu kok jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Yuk kita belajar berbaik sangka. Demikian Bapak yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita doakan semoga Allah berkahi perkumpulan ini, Allah berkahi provinsi Bengkulu ini, Allah berkahi negara kita Indonesia, dijauhkan dari bala, mara bahaya, bencana, musibah, penyakit, kezaliman, setan, jin dan manusia. Allah jaga kerukunan kita, Allah persatukan kita walaupun kita semua berbeda. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fima jama'tana wa barik lana fima faddaltana wa barik lana fima wahabtana wa barik lana fima razaqtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan
Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min zurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikumul balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala idfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa syarril qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya Allah, dengan penuh syukur dan tafakkur kami agungkan asma-Mu ya Allah. Karena berkat kasih sayang-Mu yang tiada terbilanglah, kami dapat berkumpul di sebaik-baik tempat ini di rumah-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, rahmati kami, berkahi kami, ridhoi kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami, berkahilah kota kami, provinsi kami Bengkulu, berkahilah negeri kami Indonesia ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari perpecahan ya Allah. Satukan kami ya Allah dalam persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan hati kami, jangan Kau jauhkan hati kami karena perbedaan apapun ya Allah. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang terbaik buat negeri ini ya Allah. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami karena salah dan khilaf kami selama ini ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami, betapa banyak kami melalaikan kewajiban kami, betapa banyak mungkin kami meninggalkan sholat-sholat kami. Kalau Allah bukan karena rahmat-Mu ya Allah, kepada siapa lagi kami akan meminta ampun? Ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami yang kecil maupun besar, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, yang lalu maupun yang baru. Ampuni kami ya Allah, dengan rahmat-Mu kami meminta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan berakhirnya ceramah agama dan doa tadi, maka telah sampailah di penghujung acara kita pada malam hari ini, yaitu malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah.
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.